Baiklah semuanya, hampir 2 tahun yang lalu saya mengatakan ini kepada kalian. Saya tidak suka menonton diri saya sendiri, ya begitulah. Setiap kali pria-pria ini melihat wanita yang tidak menutupi diri sesuai pemahaman mereka akan menganggap wanita itu sasaran yang boleh mereka incar. Inilah alasan mengapa kita melihat peningkatan signifikan dalam kejahatan seksual dengan kekerasan terhadap wanita di Eropa. Inti dari video ini adalah bahwa eksperimen ini telah terjadi di Eropa dan Amerika. Jangan biarkan Australia mengikuti jejak yang sama seperti Eropa dan Amerika. Saya pergi ke Eropa setiap tahun, dan saya katakan, setiap tahun Eropa semakin buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Bukan hanya karena kejahatan kekerasan, tapi karena segalanya sedang runtuh. Layanan sosial, kesehatan, infrastruktur, transportasi, semuanya berantakan. Sementara di Australia kita belum mengalami gelombang migrasi tak terkendali seperti ini. Akibatnya, infrastruktur kita berjalan dengan baik. Medicare, Centrelink, semuanya tertata. Jika kita tidak menjaga perbatasan, kita akan terkena dampak yang lebih parah daripada Eropa dan Amerika. Jadi, apa yang terjadi pada Eileen White? Kita semua harus ramai-ramai menyuarakan hal ini. Jangan hancurkan Australia. Bangunlah sebelum terlambat. Saya mengunggah video ini pada 11 Februari 2024. Sekarang saya tahu, saya pernah bilang bahwa kita tidak mengimpor orang secara massal. Tapi kita sudah mulai mengimpor orang secara massal sejak 2022. Pada saat itu kita belum melihat dampaknya. Atau kita sebenarnya belum mendengarnya. Jadi sejak 2022 kita telah mengimpor hampir 500.000 orang setiap tahunnya. Dan sebelum itu, sebelum COVID, kita biasanya mendatangkan sekitar 100.000 sampai 110.000 orang setiap tahun, yang mana itu masih berkelanjutan. Orang-orang datang dan setengah dari mereka berasal dari Inggris dan Selandia Baru. Jadi itu masih berkelanjutan. Tapi sekarang, sejak pemerintahan Anthony Albanese, karena dia itu sosok yang sok progresif, berhaluan kiri, globalis, dan Fabianis. Jadi mereka ingin membongkar setiap negara barat dan budaya barat. Sekarang, sebagian besar orang yang datang ke Australia bukan berasal dari sana. Mayoritasnya bukan berasal dari Inggris atau Selandia Baru. Itulah alasan mengapa apa yang saya katakan di video itu sekarang terjadi di depan mata kita. Video-video serupa yang maksud saya sampai baru-baru ini, saya sering memutar video dari Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, di mana seorang pencari suaka yang tidak waras atau gila melecehkan seorang wanita atau menikam seseorang. Tapi seperti yang saya katakan, ini akan mulai terjadi di Australia. Nah, ini sedang terjadi di Australia. Lihat ini. Seorang imigran Pakistan yang baru tiba, Nabil Kaisar, telah didakwa dengan 5 tuduhan pemerkosaan, 1 tuduhan pencabulan, dan 1 tuduhan tindak pidana berat berupa masuk tanpa izin dengan pemberatan. Dia baru saja datang ke Australia dan dia tidak bisa menahan dirinya. Sekarang semakin banyak kita membawa orang-orang seperti ini masuk. Sekarang jelas saya juga orang Pakistan. Dan kamu tahu, saya sudah sejauh ini tanpa melakukan hal yang bahkan mendekati seperti ini. Dan itu bukan berarti setiap orang seperti itu. Tapi semakin banyak orang yang kamu bawa dari masyarakat patriarki abad pertengahan, semakin besar kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang seperti dia. Lihat yang satu ini. Seorang ibu asal Australia telah membagikan video seorang pria Afrika tunawisma yang katanya tertangkap sedang memainkan alat kelaminnya di taman bermain anak-anak di Adelaide. Jadi Adelaide juga tidak aman. Kita bisa bermain di hutan kecil ke arah sini untuk sementara waktu. Dia sedang memainkan alat kelaminnya sendiri. Dia sedang memainkan alat kelaminnya. Kami berdua akan pulang sekarang. Kami akan pergi ke... Lalu dia langsung pergi. Oke, sekarang kita akan melihat yang lain. Ini terjadi di sini, di Melbourne. Bukan, Sydney. Pria dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di kereta di Sydney. Seorang pria menyentuh punggung saya, lalu bagian samping tubuh saya juga, di kereta tadi. Dia bilang dia minta maaf. Dia telah diidentifikasi sebagai orang India. Ya, dia sedang berusaha turun dari kereta. Kita akan pergi ke toko. Bangsa ini adalah... Tolong jangan pergi. Bisakah kamu tetap di sini? Kamu tadi menyentuhku. Kamu mau kemana? Kamu pikir aku tidak akan mengatakan apa-apa? Berhenti lari. Lihat, dia baik. Dia berpakaian profesional. Jelas dia baru selesai shift di kantor atau semacamnya.
Aku mencoba mengejarnya. Seseorang tolong hentikan dia, tolong! Seseorang tolong hentikan dia, tolong! Seseorang tolong hentikan dia, tolong! Dia menyentuhku! Seseorang tolong hentikan dia! Bisakah kamu membantuku, tolong? Apakah itu petugas? Kamu tahu kenapa tidak ada yang menghentikannya? Karena ini adalah masyarakat yang tingkat saling percayanya tinggi. Orang-orang bukan rasis, jadi mereka tidak melihat pria berkulit coklat berlari, wanita kulit putih mengejar. Oleh karena itu, mari kita jaga saja orang kulit putih kita sendiri, karena ini adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Dan itulah kenapa saya bilang bahwa pemerintah kita membuat negara kita semakin terpecah berdasarkan suku. Dan akibatnya mereka akan menjadi rasis, karena ya pada akhirnya kamu harus menjaga orang-orangmu sendiri. Kamu harus menjaga kelangsungan hidupmu sendiri. Dan seperti yang saya katakan, ini akan terjadi dan memang sedang terjadi. Saya benar-benar sudah memutar ratusan video seperti ini di Eropa. Orang-orang ini akan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Kamu sudah melihat, kamu sudah mendengar beritanya. Ini benar-benar sedang terjadi, teman-teman. Ini sedang terjadi di Australia dan tidak akan berhenti karena Anthony Albanese, seorang kiri progresif, gila, globalis, Fabian, Perdana Menteri yang menyedihkan, Perdana Menteri terburuk Australia, tidak peduli. Sama seperti Keir Starmer yang tidak peduli. Sama seperti semua politisi lainnya yang juga tidak peduli. Mereka terus membanjiri masyarakat yang saling percaya tinggi dengan para migran dari dunia ketiga. Para barbar abad pertengahan yang penuh nafsu. Dari masyarakat yang sangat berbeda dengan masyarakat barat. Itu akan terus terjadi. Dan perilaku ini, fenomena ini, gagasan membanjiri negara-negara dengan budaya primitif sedang memunculkan etnonasionalisme. Etnonasionalis tidak populer. Saya rasa tidak ada partai politik etnonasionalis arus utama. Restore Britain bukanlah etnonasionalis. Reform jelas bukan etnonasionalis. Reform bahkan bukan partai sayap kanan. One Nation bukanlah etnonasionalis. Tapi di semua negara kita, saya melihat peningkatan mendadak komentator dan aktivis etnonasionalis yang berpikir bahwa semua orang non-kulit putih harus dideportasi karena hal ini. Karena imigrasi dulunya bertujuan untuk menarik yang terbaik dan paling cerdas. Dan siapapun yang melewati batas yang sudah ditetapkan akan dideportasi, tidak akan diberikan hak istimewa di masyarakat barat yang bebas. Tapi itu tidak terjadi lagi. Kita telah melihat apa yang dilakukan para hakim kita. Para hakim kita membiarkan pemerkosa, rasis migran, bebas berkeliaran karena mereka tahu jika itu menciptakan catatan kriminal bagi mereka, maka mereka akan dideportasi. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti ideologi seperti apa yang mau menandatangani surat kematiannya sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi kita punya hakim dan politisi sok progresif seperti ini.